Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas banyak hal tentang politik dinasti, ya makin panas ternyata ya pemirsa. Nah selanjutnya nih di segmen selanjutnya kita akan lebih membahas tentang bagaimana nih cara kita untuk menata demokrasi yang sehat agar demokrasinya pun berjalan semestinya. Nah Pak, menurut Bapak nih Pak, jika kita ingin menata demokrasi yang sehat tuh harus mulai dari mana sih Pak? Silakan. Baik, ya. Bicara demokrasi ya, demos dan krasi Mbak ya. Ya. Jadi ada 5 indikator Mbak. Okay. Agar demokrasi di Indonesia itu dapat terwujud dengan baik ya, atau sehat ya. Pertama itu kita perlu tahu ada pemilu hari ini ya. Iya betul. Dalam beberapa hari kemudian kita ada pemilu. Nah, proses pemilunya harus baik. Jadi semua komponen, lembaga-lembaga politiknya juga harus melaksanakan proses pemilu yang baik. Masa kampanye juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik. Yang kedua tuh ada kebebasan sipil. Jadi masyarakat diperbolehkan untuk bicara. Kalau kata Roky Gerung mungkin masyarakat harus ditumbuhkan pikiran-pikirannya. Ya, jangan disetting atau jangan dibantah atau jangan coba dihambat pikiran-pikirannya. Yang ketiga pemerintahnya. Ya, jadi memang ini juga jadi tadi itu mulai dari pemerintah menurut saya. Jadi good governance pemerintah harus juga baik di sini. Yang keempat partisipasi politik tadi kita singgung Mbak ya. Masyarakat diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi secara aktif, tidak pasif. Betul. Tidak lagi jadi objek tapi jadi subjek. Nah itu juga mungkin perlu dilakukan. Yang kelima terakhir perubahan budaya politiknya di masyarakat. Ini yang paling sulit karena kita tahu bahwa berapa lama kita dikondisikan dengan nilai-nilai yang memang nilainya tidak bisa maju Mbak ya, dalam berdemokrasi. Betul. Demokrasinya dengan nilai tadi saya bilang ada apa ya istilahnya tidak sejalan. Demokrasinya mau tumbuh tapi nilai-nilainya juga tetap masih sama. Nah ini tidak sejalan. Dan yang penting di sini adalah demokrasi harus demokrasi yang substantif Mbak, bukan prosedural. Artinya apa? Artinya pemerintah itu tahu apa kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun harus memahami apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat. Itu Mbak. Jadi bukan hanya sekadar memikirkan bagaimana nih pemerintah dan lain-lainnya, tentu sebagai perwakilan dari masyarakat ya Pak ya. Memerhatikan masyarakat itu adalah satu kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah ya. Jadi itu cara ya Pak ya untuk bagaimana nih kita bisa menata demokrasi sehat seperti itu. Nah Pak, selanjutnya nih bagaimana sistem politik ini dapat diatur agar mengurangi resiko dominasi politik dinasti. Dan juga nih Pak tadi berbicara bahwa masyarakat ini jangan cuman jadi partisipasi yang pasif tapi harus aktif. Nah bagaimana nih Pak caranya nih agar masyarakat bisa melakukan seperti itu dan adil? Ya, apakah demokrasi berkorelasi dengan dinasti? Tadi mungkin itu ya. Iya. Kita singkat pertanyaannya. Jelas Mbak, ketika kita bicara demokrasi, dinasti tetap akan tumbuh. Betul. Dalam konteks tertentu pasti akan tumbuh. Itu apakah menjadi hal yang menjadi kewajaran? Wajar, sangat wajar. Artinya ketika seorang ayah ingin anaknya jadi menduduki suatu posisi tertentu, itu hal yang wajar. Betul. Nah, tapi barangkali caranya, prosesnya harus baik, harus tepat. Nah, sekarang parpolnya bagaimana? Tadi saya singgung tentang parpol. Jadi saya sebut Mbak, apa sih sumber kekacauan kita selama ini di dinasti? Parpolnya tidak berfungsi dengan baik. Parpol merekrut orang yang punya sumber daya bagus, artinya ekonominya bagus, dia juga mungkin populer, bisa jadi harapannya apa? Agar parpol punya elektabilitas yang tinggi, punya suara yang banyak. Tapi dia juga mengabaikan kader-kadernya. Nah itu, jadi parpolnya harus betul-betul dulu Mbak. Agar apa? Agar orang-orang yang dipilih jadi pejabat publik itu harus dari orang-orang parpol yang memang kompeten. Tadi itu. Jadi tidak misalkan dari luar ambil artis misalkan yang mungkin belum punya pengalaman, belum punya kompetensi. Nah, ini jadi persoalan. Betul. Jadi memang tadi kalau misal dinasti politik dan juga demokrasi tentu agak susah ya Pak ya untuk kita pisahkan. Namun tapi teman-teman ataupun pemirsa Sultan TV yang perlu digarisbawahi adalah
kompetensinya itu. Betul, kapasitasnya. Betul, kapasitasnya. Toh mungkin Pak, kalau menurut saya ya Pak ya, gejolak politik dinasti sekarang muncul itu dikarenakan nih Pak, kader-kader yang dinastinya itu tidak kompeten. Betul nggak Pak Dam? Ya, betul. Jadi ini memunculkan isu bahwa politik dinasti itu memang mengacaukan gitu. Yeah. Tapi lagi saya gatel nih Pak, tadi Bapak bilang bahwa artis-artis nih sekarang banyak juga yang muncul tapi cuma menaikkan elektabilitas, tidak punya kompetensi. Yeah. Nah, ini edukasi masyarakat ya Pak ya tentunya. Jangan cuma lihat karena ganteng ya Pak ya, karena artis sering muncul di TV akhirnya dipilih. Padahal kita nggak tahu kalau kerjanya gimana. Iya. Nah, kemudian nih Pak ya, langkah konkret apa Pak yang bisa kita ambil untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis ini agar meminimalisasi ini Pak pengaruh politik dinasti? Ya, lembaga-lembaga politiknya mungkin harus berdemokrasi dengan sehat dulu Mbak tadi Mbak ya. Iya betul. Ya, bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan yang namanya tadi itu, apakah dia transparan, apakah dia partisipatif, apakah dia akuntabel di situ Mbak. Nah, sekarang persoalannya Mbak, saya melihat bahwa lembaga-lembaga politik di kita di Banten itu seakan-akan sudah terakoptasi dengan kekuasaan, ada di bawah kekuasaan, sehingga memang agak sulit ya keluar dari zona seperti itu. Ya, tapi harapannya ya ke depan ada upaya ya. Kita masih percaya dengan lembaga-lembaga kita yang ada di KPU, Bawaslu dan sebagainya, parpol juga ya. Harapannya mereka juga dapat segera tuh keluar dari zona nyaman untuk dapat independen, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tadi demokrasi yang tadi saya bilang 5 tadi. Selain tadi emang ada bilang apa tentang transparansinya, partisipatif masyarakat ditingkatkan dan juga akuntabilitasnya. Seperti itu Mbak. Baik Pak, tentunya tadi harapannya semoga pihak-pihak yang memang tadi berwenang ya Pak ya tentu bisa turut serta dalam menegakkan demokrasi yang semestinya. Yang sehat, nah Pak, berkaitan dengan tadi kita ngomongin dinasti politik dan juga pemilu, apa bisa nih Pak ada regulasi baru yang dikeluarkan mengenai hal tersebut? Karena apakah ada nggak sebelumnya? Kalau saya sih belum pernah lihat ya Pak ya, atau belum pernah baca. Bisa disampaikan. Kalaupun ada kemarin baru draft Mbak ya. Baru draft betul. Belum deal kan gitu. Iya betul. Ya, reformasi regulasi jadi salah satu jalan Mbak ya untuk memperbaiki kondisi dinasti politik yang semakin masif ini agar demokrasi kita sehat. Nah, tapi di sisi lain juga saya melihat mesti ada penegakan hukum yang kuat. Ya, undang-undang boleh, regulasi juga boleh, tapi penegakan hukumnya yang harus tegas dan jelas ya. Jika memang ada parpol yang ternyata melanggar, ya bisa dikena penalti misalkan atau diskualifikasi. Ya, menurut saya mau tidak mau memang harus ada langkah ekstrim Mbak ya. Iya, betul. Misalkan sangat mungkin kan ada lembaga pengawas yang memang mengawasi parpol ketika mendaftar, siapa ketuanya, siapa yang diusung. Apakah dia sudah mendapatkan pendidikan politik? Nah, misalkan seperti itu. Ya, sah-sah saja kan. Artinya apa? Untuk mengantisipasi atau bisa mengurangi dinasti politik itu tadi. Betul. Ya kan gitu. Jadi memang tadi untuk regulasi tentunya perlu ada ya Pak ya. Dan harapannya pun hal ini untuk meminimalisasi ya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan berkaitan dengan demokrasi dan juga politik dinasti. Kemudian nih Pak, apakah sistem partai politik ini perlu direformasi untuk mengurangi terbentuknya politik dinasti? Sepakat Mbak, perlu direformasi. Jadi dari si perekrutan anggotanya juga harus direformasi. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Bahkan undang-undang parpolnya mungkin harus diubah Mbak ya. Betul. Jadi harus ada klausul-klausul yang jelas tentang bagaimana parpol yang sesungguhnya gitu ya. Ini penting ya, karena kalau misalkan undang-undang tidak diubah atau parpol tidak reformasi, dinasti akan tetap tumbuh subur. Tetap. Betul Pak ya, jadi intinya regulasi entah itu dari parpol atau pemerintah memang kalau sudah ada itu bisa ditegakkan ya Pak ya. Namun tadi menggarisbawahi bahwa jangan cuma bikin aturannya, perlu tindakan. Kadang nih memang di Indonesia kalau kita bilang regulasi atau peraturan yang lainnya itu banyak ya Pak ya. Tapi ini biasanya ya kita itu kadang kebingungan dengan ini siapa sih yang nindaknya gitu ya. Jadi bukan ini siapa yang nindaknya sih, lebih kayak ini tindakannya apa, kok nggak ada secara tegas. Nah itu juga yang perlu diperhatikan. Betul. Nah Pak, nggak kerasa nih Pak, kita udah berbincang-bincang lama terkait dengan dinasti politik.
Nah, boleh nih Bapak sampaikan Pak kepada pemirsa setia Sultan TV berkaitan dengan topik pembahasan kita nih Pak pada hari ini. Silakan. Ya, saya mau menutup closing segmen hari ini dengan pertama bahwa Indonesia politik cenderung memunculkan aktor-aktor yang seragam, Mbak ya. Artinya apa? Aktor-aktor dari pihak tertentu saja. Betul. Dan ini tidak bagus buat demokrasi. Dinasti seharusnya memang bisa melahirkan aktor-aktor yang punya latar belakang yang berbeda. Yeah. Dari si kaya, si miskin, menengah, atas, semuanya harus terakomodir. Itu yang pertama. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di politik banyak tumbuh subur di daerah-daerah yang memang tingkat kemiskinan tinggi. Nah, Banten termasuk yang paling tinggi menurut saya. Hari ini pernah tinggi ya, pengangguran juga tinggi, kesejahteraan juga masih sangat di bawah. Sehingga perlu buat masyarakat Banten untuk memilih pemimpin yang betul-betul kompeten, punya kapasitas, punya kualitas, sehingga tidak salah pilih dalam pemilu yang akan datang. Dinasti mungkin perlu dilakukan agar masyarakat Banten juga berpikir tidak pragmatis, tapi melihat ke depan, tidak jangka pendek. Itu Mbak. Betul. Ya. Baik, itu saja Pak. Wah, terima kasih Pak sudah bersedia nih Pak ya berbincang-bincang pada hari ini, di bincang hari ini membahas tentang dinasti politik. Nah, semoga pemirsa setia Sultan TV apa yang kita bahas pada hari ini nih bisa bermanfaat dan juga mengkritisi ya Pak ya. Semoga pemirsa Sultan TV ini dan juga berkelanjutan. Tentunya kita berharap sistem demokrasi, entah itu pemilu dan yang lain-lainnya di Indonesia ini bisa berjalan sebagai mestinya. Demikian pemirsa, tak terasa sudah di penghujung acara. Itu dia yang dapat kami berikan bincang-bincang hari ini. Saya Siti Rodlo Gofur bersama dengan kru yang bertugas dan juga narasumber ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.